radiasi pada janin. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Penemuan ini membawa kemajuan besar pada dunia kedokteran. Sinar X merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang dapat menembus tubuh manusia untuk menciptakan bayangan. Karena memiliki energi yang cukup kuat, sinar X dapat mengionisasi atom dan molekul dalam tubuh manusia sehingga disebut sebagai energi pengion. Hal ini membuat sinar X memiliki dampak negatif dikarenakan radiasi ionisasi dapat menyebabkan kerusakan langsung pada DNA atau menimbulkan radikal bebas. Efek radiasi sinar X dibedakan menjadi dua, yaitu efek stokastik, yaitu efek radiasi yang tertunda dan tidak bergantung pada dosis radiasi serta dapat menyebabkan perubahan pada sel. Lalu yang kedua ada efek deterministik atau paparan radiasi dengan dosis radiasi yang dapat menyebabkan kematian pada sel. Efek paparan radiasi pada janin dalam kandungan sangat bergantung pada umur kehamilan. Pada saat terpapar radiasi, dosis ambang yang dapat menimbulkan efek pada janin adalah 0,5 gray. Perkembangan janin dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu preconception dan preimplantation. Preconception yaitu sebelum pertemuan sel sperma dan ovum, efek deterministik yang hanya akan terkena pada sel sperma saja, maka terjadi gangguan kromosom dan akan berakibat pada keturunannya yang disebut dengan efek stokastik. Selanjutnya, preimplantasi, yaitu setelah ada pertemuan sel sperma dan ovum, lalu menjadi sebuah zigot, lalu zigot tersebut masuk ke dalam tuba fallopiae dan belum menempel pada dinding rahim. Ketika ada paparan radiasi, maka akan dipastikan terjadi kematian dari zigot tersebut meskipun dosis radiasi yang diterima kurang dari 100 milisievert. Selanjutnya ada organogenesis. Zigot sudah ada implantasi ke dinding uterus, maka perkembangan sel tersebut akan jauh lebih hebat sehingga resiko terjadinya fetal death menurun. Resiko kelainan kongenital sangat tinggi dan terjadi retardasi pertumbuhan. Selanjutnya ada fetal growth. Usia janin lebih dari 8 minggu, ketika janin sudah sempurna, maka resiko terjadi kelainan kongenital pun menurun. Kelainan CNS atau penurunan IQ, retardasi pertumbuhan, dan resiko kanker meningkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan kongenital. Kelainan kongenital merupakan kelainan dalam pertumbuhan struktur bayi yang timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur. Kelainan dapat merupakan sebab penting terjadinya abortus, lahir mati, atau kematian segera setelah lahir. Untuk kesimpulannya, resiko radiasi sepanjang kehamilan bergantung pada tahap kehamilan dan dosis serap. Resiko radiasi paling tinggi selama organogenesis dan periode awal janin. Resiko berkurang sedikit pada trimester kedua dan ketiga. Berdasarkan resiko radiasi, pengakhiran kehamilan pada dosis janin di bawah 100 mg tidak dibenarkan. Dosis janin di atas 100 mg dapat menyebabkan kerusakan pada janin yang bervariasi tergantung pada dosis dan tahap kehamilan. Dalam hal ini, keputusan harus dibuat berdasarkan kondisi pasien. Langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, menempatkan simbol bahaya radiasi pada setiap alat yang menghasilkan radiasi pengion. Yang kedua, menghindari prosedur radiologi yang tidak diperlukan untuk perawat medis. Dokter harus mencari alternatif pemeriksaan lain atau modalitas lain untuk menunjang pemeriksaan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa, misal USG. Yang ketiga, apabila wanita usia subur diduga hamil dan wanita hamil tetap diperlukan pemeriksaan medis dengan radiasi harus dilakukan, maka dosis radiasi yang diberikan diusahakan serendah mungkin. Yang keempat, sebelum dilakukan radiasi, petugas harus menanyakan kepada pasien apakah dia sedang atau mungkin hamil. Yang kelima, bisa juga pasien memberikan informasi kepada petugas tentang kehamilan atau kemungkinan hamil, agar dapat dilakukan tindakan pencegahan terjadinya risiko radiasi terhadap ibu dan janinnya. Yang keenam, pemeriksaan medis dengan radiasi pada wanita hamil di area panggul dan perut perlu dilakukan perhitungan dosis serap terhadap janin agar dosis yang diterima kecil sehingga efek radiasi juga kecil. Yang ketujuh, pekerja wanita yang hamil tetap dapat bekerja selama dosis radiasi yang diterima selalu dikontrol
secara ketat dengan pembatasan dosis radiasi yang diterima permukaan perut wanita hamil tidak lebih dari 1 milisievert selama kehamilan. Yang kedelapan, pertimbangan khusus pekerja radiasi wanita hamil atau perkiraan hamil tidak bekerja di area radiasi. Ditempatkan di daerah kerja yang tingkat radiasinya kurang dari 1 milisievert per tahun. Misalnya di ruang administrasi, ruang pemrosesan, citra radiograf. Yang kesembilan, menggunakan pelindung timbal untuk melindungi perut dan organ reproduksi selama pemeriksaan radiologi. Untuk kesimpulannya, risiko radiasi sepanjang kehamilan bergantung pada tahap kehamilan dan dosis serap. Risiko radiasi paling tinggi selama organogenesis dan periode awal janin. Risiko berkurang sedikit pada trimester kedua dan ketiga. Berdasarkan risiko radiasi, pengakhiran kehamilan pada dosis janin di bawah 100 mg tidak dibenarkan. Dosis janin di atas 100 mg dapat menyebabkan kerusakan pada janin yang bervariasi tergantung pada dosis dan tahap kehamilan. Dalam hal ini, keputusan harus dibuat berdasarkan kondisi pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.